Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? How's it going? How is life? My life is good, alhamdulillah. I hope your life is a good life. Yeah. Today, back with me again. Balik lagi. Kali ini kita akan belajar secara singkat berkenalan dengan apa itu idiom dalam bahasa Inggris. Ya. You ready? Idiom is an expression of an English word that cannot be understood from the meaning of its separate word, but must be learned as a whole expressions. Jadi singkatnya, idiom itu adalah frasa dalam bahasa Inggris yang artinya tidak sama dengan arti kata pembentuknya sama sekali, atau biasa kita sebut figurative meaning ya. Artinya tidak literal kata per kata, tetapi dia harus dimaknai secara utuh ya. Dan maknanya biasanya berbeda dari kata pembentuknya ya. Itu disebut idiom. Kita mulai dengan contoh idiom. It is raining cat and dogs. Nah, ini sebuah istilah yang mungkin teman-teman akan, kalau pertama belum tahu artinya, akan beresiko gagal paham ya. It is raining cat and dogs. Hujan, anjing dan kucing. Bisa ngebayangin ya. Nah, pada penjelasannya ini yang disebut idiom. Arti literalnya itu berbeda dengan arti figuratifnya. Sementara idiom itu tidak pernah diartikan atau tidak diartikan dari word per word literal meaningnya, tidak diartikan dari arti kata per kata yang membentuk idiom tersebut. Artinya berbeda jauh ya. Kalau ini it's raining cats and dogs, artinya secara literal kalau kita tahu kata dog, cats, raining berarti hujan, kucing dan anjing. Tapi artinya tidak itu ya, bukan arti literalnya, artinya adalah figuratif. Yaitu heavy rain, artinya hujan deras. Saya juga nggak tahu kenapa dan tidak perlu kita bahas kenapa, karena itu nanti ada tentu panjang ya. Mungkin karena kalau kucing ketemu anjing berisik ya. Nah, kalau hujan deras kan berisik. Apple of my eyes. Apple of my eyes artinya adalah pujaanku. Sesuatu atau seseorang yang dicintai lebih dari yang lain. Nah, kalau seseorang ya bisa pujaan hati ya, permataku dan seterusnya. So someone or something love more than others. Kalau kita bilang you are the apples of my eyes, artinya kamu adalah seseorang yang penting di dalam hidupku lebih dari yang lain. Next idiom is out of this world. Artinya apa? Ayo, ada yang tahu? Out of this world. Nah, seperti yang kita sudah tahu tadi, ada arti literalnya, arti figuratifnya. Sementara idiom adalah arti figuratifnya ya. Kalau kalian tahu dong, out of this world berarti di luar angkasa ya, di luar dunia ini. Tapi artinya bukan di luar bumi, di angkasa bukan. Artinya adalah luar biasa, keren, enak gitu ya. Pokoknya extraordinary gitu. Let me give you an example. This cupcake, for example, I take a bite on a cupcake made by my mother. Wow, this cupcake is out of this world. Cupcake ini enak banget gitu ya. Extraordinary, exceptional. The next idiom is very popular. Yeah, okay. Does anybody know about this idiom? Hit the book. Ya, hit the book. Pukul bukunya, pukul banting bukunya. Apakah itu artinya? Of course not. Idiom tidak berarti literal ya, tapi figuratif. Hit the book artinya study hard ya. I will have the exam next week, so I will hit the book and pass the exam inshallah. Yeah. The next idiom is action speak louder than words. Okay, I will start with example. Saya mulai dengan contoh ya. Stop preaching me. Stop telling me that. Action speak louder than words. Perbuatan itu lebih nyata daripada ngomong doang gitu ya. You jangan ngomong doang lu. You jangan action speak louder than words ya. Idiom is beat around the bush. Bush itu apa? Bush semak-semak ya. Beat around the bush sama sekali bukan joget di semak-semak, ngapain ya? Artinya adalah
bertele-tele. Avoid the main topic. Jadi kelamaan basa-basinya. Nah, ini yang disebut beat around the bush. Ya, stop beating around the bush. Udah, berhenti basa-basinya ya. Udah buruan. Just tell me what happened. Stop beating around the bush. Make a long story short. Make a long story short. I will start with examples. Make a long story short. My father didn't approve my plan to go abroad. Jadi apa artinya ya? Oke, artinya adalah menceritakan sesuatu dengan sederhana, simple, tidak detail dan tidak bertele-tele. Jadi kalau dalam bahasa terjemahan bebasnya, ini mungkin seperti kayak ya singkat cerita, ayah saya nggak ngizinin saya ke luar negeri. Judge a book by its cover. Menilai buku dari kulitnya. Sampulnya ya. Oke. Kira-kira apa itu? Alright. I think this is very familiar and I like this. So it has the meaning of not judging, not prejudge somebody's just from the look or the appearance. Jadi artinya adalah ya kita tidak boleh melihat sesuatu baik someone or something itu dari penampilan luarnya saja ya. Through thick and thin, I stand by my family through thick and thin. Ada yang tahu artinya? Through thick and thin. This is a beautiful idiom. Jadi apa ini? Melalui suka dan duka. Ya, in good or in a bad situation, gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia ini mungkin secara umum artinya kayak dalam suka duka gitu ya, dalam keadaan apapun gitu ya. I stand by my family through thick and thin gitu ya. I will support Liverpool through thick and thin gitu ya. Saya akan dukung Liverpool mau menang atau kalah ya. You never walk alone. The next idiom is when pigs fly. Idiom berikutnya adalah when pigs fly. Ketika babinya terbang. Kira-kira apa artinya nih? Yang pasti bukan itu artinya toh. Karena idiom itu punya arti figuratif ya. When pigs fly ini artinya adalah ekspresi untuk menunjukkan kita nggak percaya. Nggak mungkin, nggak percaya saya gitu ya. Alright, it's impossible, I disbelieve you gitu ya. For examples, I will wake up tomorrow morning, very early in the morning, and clean up my room. Yeah, you'll do that when pigs fly. Gitu ya. Mungkin karena saya memang sehari-harinya nggak pernah bangun pagi dan nggak pernah bersihin kamar. Maka teman saya bilang, yeah, you'll do that when pigs fly. Alright everyone, that's it for today. Semoga ada yang kita pelajari hari ini karena saya juga belajar. Just like you guys, I'm sharing this because I also am learning this at the same time. Okay? Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Jangan lupa ya di subscribe, like dan komen, dan yang paling penting pencet itu tombol loncengnya biar nanti ada update-nya kalau saya buat video lagi. So thank you guys. I wish you all the best. 3M selalu ya. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, dan M yang keempat, menjaga hubungan dengan Tuhan ya. So keep a good relationship with God. So we may go through this very well, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.